Halo adik-adik mahasiswa, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran ini. Dan dalam video pembelajaran kali ini, kita sama-sama akan belajar tentang pengertian dan ruang lingkup sistem informasi sumber daya perairan. Silakan ikuti penjelasan-penjelasan selanjutnya. Yang pertama, alasan mengapa sehingga orang perlu belajar sistem informasi dan teknologi informasi. Tentunya ada banyak alasan orang perlu mempelajari sistem informasi dan teknologi informasi. Di sini saya mencatat beberapa alasan. Yang pertama, sistem informasi dan teknologi informasi ini merupakan komponen terpenting di dalam kesuksesan usaha, kerja, dan juga bisnis. Yang berikut, sistem informasi dan teknologi informasi ini juga berperan dalam memperluas persaingan atau pasar. Sistem informasi dan teknologi informasi juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses bisnis atau kerja seseorang. Dan yang berikut, sistem informasi dan teknologi informasi ini dapat memudahkan seseorang atau suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan manajerial. Adik-adik mahasiswa, kita akan belajar yang pertama terkait dengan pengertian sistem informasi. Jadi dalam penjelasan ini ada dua bentuk sistem informasi, yakni sistem informasi secara manual dan sistem informasi yang berbasis komputer atau CBIS, Computer Based Information System. Dan sistem informasi yang berbasis komputer ini merupakan jenis sistem informasi yang menggunakan perangkat komputer sebagai perangkat utama dalam menyebarluaskan informasi. Yang berikut pada tampilan slide ini merupakan beberapa pendapat terkait dengan pengertian sistem informasi yang dikemukakan oleh para ahli. Dan pendapat yang pertama mengatakan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan juga teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Itu merupakan pendapat dari Alter tahun 1992. Selanjutnya pendapat yang kedua menyatakan bahwa sistem informasi ini merupakan kumpulan perangkat keras dan juga perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Selanjutnya pendapat yang ketiga terkait dengan pengertian dari sistem informasi ini menyatakan bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Jadi ketika kita membaca dan membandingkan ketiga pendapat dari para ahli ini, kita bisa menemukan satu kesimpulan bahwa sistem informasi ini dia terdiri atas berbagai komponen, berbagai aspek yang saling berhubungan, saling berkaitan untuk menjalankan suatu sistem. Masing-masing komponen ini dia tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri, tetapi dia merupakan kombinasi antar satu dan yang lainnya membentuk suatu sistem. Jadi ada kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi. Ada kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak, dan juga sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data yang pada akhirnya dapat dikeluarkan dalam bentuk informasi-informasi yang berguna bagi orang lain. Ini adalah cara kerja yang dilakukan oleh orang dan teknologi informasi.
Jadi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka yang dicoba dilakukan oleh sistem, di sana ada input, ada proses, dan ada output. Itu 3 komponen utama yang dapat membentuk suatu sistem informasi. Jadi ada input data-data yang terformat baik dalam bentuk teks, gambar, suara, dan video. Terus ada proses yang terjadi di sana, dan ada orang yang memasukkan proses dan menggunakan data yang di-input, dan pada akhirnya hasil dari proses ini dapat dikeluarkan dalam bentuk informasi yang berguna bagi orang lain. Jadi dalam prosedur kerja ini orang akan membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memproses data-data yang telah di-input. Jadi itu komponen yang saling berhubungan dalam kegiatan input, proses, dan juga output dalam bentuk informasi. Itu adalah cara kerja yang dilakukan oleh orang dan teknologi informasi dalam suatu sistem. Dan ini adalah beberapa contoh dari aplikasi sistem informasi. Jadi ada e-government, ada e-ticket, ada e-kampus, ada sister, ada pembelajaran daring, ada website. Ya, ini merupakan contoh dari aplikasi yang telah menggunakan sistem informasi. Jadi misalnya dalam website itu ada menu-menu. Jadi seperti dalam satu rumah dan ada kamar-kamar. Ketika orang mau masuk ke dalam kamar, orang terlebih dahulu masuk dalam rumah, masuk dalam kamar, dan di kamar itu orang akan masuk lagi dalam lemari, laci, dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan informasi tertentu, orang akan menggunakan tools tertentu atau menu-menu untuk mengakses suatu informasi. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh bahasa pemrograman. Jadi ada bahasa pemrograman yang dilakukan sehingga proses transfer informasi itu dapat dilakukan secara lebih cepat. Orang tinggal memasukkan kata kunci, maka hasil yang disampaikan oleh sistem itu dapat sampai kepada pengguna. Itulah cara kerja dari sistem. Ini beberapa kemampuan dari sistem informasi. Sistem informasi dapat melaksanakan komputasi atau penjumlahan dalam bentuk angka-angka yang bervolume besar dengan kecepatan yang tinggi. Kalau kita menggunakan cara manual, hitung satu-satu, maka akan membutuhkan waktu yang lama dan bisa saja hasil akhirnya bisa juga keliru. Tetapi menggunakan sistem ini, kalau dilakukan dengan perintah yang benar, maka hasilnya akan akurat. Kemampuan yang berikut adalah menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Sistem informasi juga dapat menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar, dalam ruang yang kecil, tetapi mudah diakses. Jadi kalau secara manual kita punya dokumen yang sangat banyak, kita taruh dalam satu lemari besar, mungkin suatu saat kita membutuhkan, kita akan kesulitan mencarinya. Tetapi dengan adanya sistem informasi ini, data-data disimpan dalam ruang yang kecil, misalnya dalam laptop, dalam komputer, tetapi mudah diakses dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sistem informasi memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Saat ini, kita bisa mengetahui informasi yang terjadi di Inggris, di Amerika, di Belanda, di Italia, dan sebagainya hanya dalam waktu beberapa detik, beberapa menit ketika kita mengakses sistem informasi berbasis komputer, berbasis website, berbasis internet, dan sebagainya. Sistem informasi juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok, dalam suatu tempat, atau pada beberapa lokasi. Itu adalah beberapa kemampuan dari sistem informasi. Sistem informasi juga dapat menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah pikiran manusia, dapat mengotomatisasikan
proses-proses bisnis yang semi otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual. Selain itu, sistem informasi juga dapat mempercepat pengetikan dan penyuntingan, serta dapat melaksanakan hal-hal di atas jauh lebih murah daripada jika dikerjakan secara manual. Jadi saya kira adik-adik sekalian, kita sepakat bahwa dengan adanya sistem informasi ini, maka pekerjaan manusia dapat sedikit tertolong. Waktu yang jika dilakukan secara manual membutuhkan waktu yang sangat banyak, maka dengan adanya sistem informasi ini, waktu yang dibutuhkan untuk mengakses informasi itu akan semakin cepat. Yang berikut, manfaat dari teknologi informasi bagi organisasi. Jadi dengan adanya teknologi informasi ini, maka informasi yang disampaikan itu dapat disampaikan dalam waktu yang cepat, konsisten, dan juga informasi yang diperoleh adalah akurat. Jadi ketika orang atau pengguna ingin mencari data dengan mengetikkan kata kunci, maka sistem akan bekerja dengan bahasa pemrograman yang ada, dan sistem akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Jadi jawaban yang disampaikan oleh sistem akan menjawab kebutuhan dari pengguna ketika para pengguna mencari dengan kata kunci tertentu. Jadi jawaban yang disampaikan ini adalah jawaban yang akurat dalam waktu yang cepat. Selain itu, informasi yang disampaikan juga dapat terpercaya. Jadi tingkat reliabilitasnya sangat tinggi. Adik-adik sekalian, selanjutnya pengelolaan sistem data dan informasi ini juga diamanatkan oleh undang-undang. Jadi ada Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan, Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan. Ini juga berbicara tentang sistem data dan informasi. Yang pertama, untuk Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan. Jadi di sana undang-undang telah mengamanatkan kepada pemerintah agar supaya dapat menyusun dan mengembangkan sistem informasi serta data statistik peringat perikanan, serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan, dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. Ini adalah amanat dari undang-undang. Berikut Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi dalam undang-undang ini juga mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah agar supaya mereka wajib mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan senantiasa melakukan pemutakhiran data dan juga informasi secara periodik atau secara berkala, dan data-data tersebut didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, dan itu akan menjadi dokumen publik yang dapat diakses oleh siapa saja dan dari mana saja. Itu adalah amanat dari Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Selanjutnya dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, ini juga mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyusun, mengelola, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi data kelautan dari berbagai sumber
bagi kepentingan pembangunan kelautan nasional berdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, amanat undang-undang ini juga mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan data dan informasi yang berguna bagi kepentingan publik, dan undang-undang ini mengamanatkan sistem informasi dan data kelautan dalam 3 kategori, yaitu kategori hasil penelitian ilmiah kelautan berupa data yang berupa angka-angka beserta dengan hasil analisisnya. Ada kategori hasil penelitian yang berupa data spasial atau yang berhubungan dengan keruangan muka bumi beserta hasil analisisnya, dan juga kategori pengelolaan sumber daya kelautan, konservasi, perairan, dan pengembangan teknologi kelautan. Yang berikut ini adalah tata kelola sistem informasi yang dapat digambarkan seperti sebuah mobil yang mobilnya ada tetapi tidak ada sopir, tidak ada jalan, maka dia tidak akan bisa berjalan atau berpindah ke tujuan yang lain. Demikian juga ada manusia, ada jalan tetapi tidak ada sopir, maka mobil ini tidak bisa bergerak. Jadi ada komponen-komponen yang tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri, tetapi komponen-komponen tersebut dia bekerja secara sistem, saling berhubungan. Ada manusia sebagai penggerak, ada mobil, ada perangkat-perangkat mesin dan peralatan lain sebagai aplikasinya, dan ada jalan sebagai sarana atau infrastruktur yang dapat dilalui oleh mobil untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain mencapai tujuan yang diinginkan. Itu sama dengan tata kelola sistem informasi, di mana ada aplikasi, ada infrastruktur, ada personil, ada manusianya, ada aplikasi, ada perangkat lunak, perangkat keras, ada komputer dan sebagainya. Ada sistem yang dibangun di dalam yang saling berhubungan satu sama yang lain untuk dapat mengakses data, mengelola data, memproses data untuk keluaran dalam bentuk informasi yang berguna bagi orang lain. Itu tata kelola sistem informasi. Jadi tata kelola informasi ini perlu dilakukan secara optimal. Ada 2 gambar di sini, adik-adik mahasiswa bisa melihat gambar bagian kiri, khususnya anak panah, itu ada bergelombang, sementara bagian kanan itu lurus. Anak panah bagian bawah itu adalah diibaratkan sebagai titik awal start, dan anak panah bagian atas itu adalah tujuan akhir. Jadi kita membayangkan ada 2 orang yang berdiri di titik awal start dengan kecepatan yang sama. Mereka 2 ini akan berlari menuju ke tempat tujuan akhir dengan melalui jalan yang berbeda. Satu melalui jalan berliku bergelombang, satu melalui jalan butas, mulus dan lurus. Kita bisa membayangkan bahwa orang yang akan sampai duluan adalah orang yang ada di jalan yang lurus. Dia akan membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk sampai ke tempat tujuan akhir dibandingkan dengan orang yang melalui jalan berliku dan berkelok. Itu sama saja dengan optimalisasi tata kelola sistem informasi. Jadi ketika tata kelola sistem informasi ini dilakukan secara optimal, maka input, proses, dan output bisa berjalan secara lebih cepat dan informasi yang disampaikan lebih cepat dibandingkan dengan tata kelola sistem informasi yang tidak optimal. Maka akan ada hambatan-hambatan yang menjadi penghalang untuk proses transfer informasi kepada orang lain. Adik-adik mahasiswa, kita akan belajar lanjut tentang sistem informasi sumber daya perairan. Pengertian dari sistem informasi sumber daya perairan adalah suatu sistem berbasis aplikasi yang menyediakan data dan informasi dalam pengelolaan sumber daya bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya, terkait dengan ruang lingkup sistem informasi sumber daya perairan. Jadi dalam sistem informasi sumber daya perairan ini ada beberapa ruang lingkup yang akan dipelajari.
Yang pertama, sistem informasi tentang pengelolaan ruang laut, sistem informasi perikanan tangkap, sistem informasi perikanan budidaya, sistem informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, sistem informasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sistem informasi riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, serta sistem informasi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk sistem informasi pengelolaan ruang laut, hal-hal yang perlu dipelajari yakni sistem informasi yang berkaitan dengan tata ruang laut, kawasan konservasi, garam, pulau-pulau kecil, dan wisata bahari. Ini masuk dalam lingkup kajian sistem informasi pengelolaan ruang laut. Selanjutnya untuk sistem informasi perikanan tangkap, lingkup kajiannya adalah sistem informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pelabuhan perikanan, sistem informasi terkait dengan perizinan dan kenelayanan, serta informasi-informasi yang berkaitan dengan unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Yang berikut, sistem informasi perikanan budidaya ini mengkaji informasi-informasi yang berkaitan dengan kawasan dan kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, produksi dan usaha budidaya, serta unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Sistem informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan ini akan mengkaji berbagai hal, informasi terkait dengan nilai tukar pengolah hasil perikanan, kegiatan pemasaran hasil perikanan, pengolahan dan bina mutu, logistik, dan juga usaha dan investasi. Baik itu investasi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Yang berikut sistem informasi terkait dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Ini ruang lingkup kajian yakni sistem informasi terkait dengan pemantauan dan operasi armada, pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sistem informasi penanganan pelanggaran, dan juga sistem informasi terkait dengan unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Yang berikut sistem informasi riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Ini lingkup kajiannya seputar pusat-pusat riset kelautan, pusat riset perikanan, pusat pendidikan kelautan dan perikanan, pusat pelatihan dan penyuluhan kelautan perikanan, serta unit pelaksana teknis yang ada di Balai Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini yang berada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya sistem informasi terkait dengan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Ini ruang lingkup kajiannya terkait dengan sistem informasi pusat pengendalian mutu, pusat standarisasi sistem dan kepatuhan, dan badan karantina ikan. Jadi untuk karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ekspor hasil-hasil perikanan ke luar negeri. Jadi hasil-hasil perikanan dan kelautan yang diekspor ke luar negeri itu tidak asal-asalan, tetapi harus melalui pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi ada izin keamanan yang harus dikeluarkan bahwa hasil perikanan ini layak untuk memenuhi syarat mutu untuk bisa diekspor keluar. Itu ada dalam pengendalian karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi itu adalah sedikit gambaran terkait dengan ruang lingkup kajian dari sistem informasi sumber daya kelautan dan perikanan. Dan ini adalah rangkuman dari materi pembelajaran hari ini.
yaitu sistem informasi sumber daya perairan merupakan suatu sistem berbasis aplikasi yang menyediakan data dan informasi dalam pengelolaan sumber daya bidang kelautan dan perikanan. Jadi ruang lingkup dari sistem informasi sumber daya perairan ini adalah yang pertama, sistem informasi terkait dengan pengelolaan ruang laut, sistem informasi perikanan tangkap, sistem informasi perikanan budidaya, sistem informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, sistem informasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sistem informasi riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, serta sistem informasi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Demikian rangkuman dari materi pembelajaran untuk sesi ini, dan selanjutnya ini adalah materi yang akan saya sampaikan kemudian dalam video pembelajaran yang lain terkait dengan sistem informasi pengelolaan ruang laut dan beberapa bahan kajian yang dibutuhkan dalam materi ini, yakni ada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 21 tahun 2018 terkait dengan pemanfaatan ruang laut pada KKP Provinsi NTT. Ini berhubungan dengan zonasi kawasan dan peruntukannya. Bahan kajian yang berikut adalah Peraturan Daerah Provinsi NTT nomor 4 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jadi di sini ada sistem informasi terkait dengan peta alokasi ruang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, titik koordinat lokasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan sistem informasi terkait dengan indikasi program rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu ada bahan kajian yang lain, yakni Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2015. Ini terkait dengan penetapan kawasan konservasi perairan, suaka alam perairan, selat pantar dan laut sekitarnya. Jadi ini pada tahun 2015 KKLD atau Kawasan Konservasi Laut Daerah di Alor, dulunya namanya KKLD Alor, itu ditingkatkan statusnya menjadi kawasan konservasi perairan, suaka alam perairan, selat pantar dan laut sekitarnya melalui Keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 35 tahun 2015, yang ketika itu Menteri Kelautan Perikanan masih dijabat oleh Ibu Susi Pujiastuti dan Kepmennya ini dikeluarkan oleh Ibu Susi Pujiastuti. Baik, saya kira demikian beberapa informasi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran saat ini, dan terima kasih untuk perhatian dari adik-adik mahasiswa. Kita akan jumpa lagi dalam sesi yang berikut dalam video pembelajaran yang lain, dan di akhir video ini saya menyampaikan terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.